Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helalia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis penilaian dengan RPPH yang berbeda-beda dengan tema yang sama, yaitu tema diriku. Satu jenis penilaian menggunakan satu RPPH. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah evaluasi kegiatan di TK, RA, atau KB dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Darmianti, MPD, dan Ibu Fakihatudinia, MPD. Langsung saja, berikut penjelasannya. Untuk penilaian yang pertama, yaitu catatan anekdot. Dengan aspek yang akan saya nilai yaitu aspek perkembangan bahasa. Dengan RPPH, tema diriku, subtema anggota tubuh, pokok bahasan tangan, dengan kegiatan inti yang pertama, menyanyikan lagu anggota tubuh, yang kedua, fingerprint dengan tangan masing-masing, yang ketiga, mewarnai gambar tangan, yang keempat, menghubungkan titik-titik menjadi gambar tangan. Dengan rencana penilaian, dengan sikap, yaitu menghargai hasil karya orang lain, dan menggunakan kata sopan saat bertanya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu dapat menyebutkan fungsi tangan, terus dapat menghubungkan titik menjadi sebuah gambar tangan, dapat mewarnai gambar tangan, dapat melakukan fingerprint tangan masing-masing, dan dapat menyanyikan lagu anggota. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian hasil karya dengan aspek yang sama, aspek perkembangan bahasa. Terus dengan RPPH tema diriku, subtema identitas diri, pokok bahasan jenis kelamin, dengan kegiatan inti, yang pertama yaitu mengelompokkan dan menghitung gambar anak sesuai dengan jenis kelamin, yang kedua yaitu menyebutkan perbedaan anak laki-laki dan perempuan, yang ketiga yaitu membentuk orang dari kertas origami, dan yang terakhir yaitu menuliskan huruf-huruf dari nama sendiri. Untuk rencana penilaiannya yaitu yang pertama sikap, yang terdiri dari mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan dan menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan, yang terdiri dari menyebutkan identitas diri dengan lengkap, dapat membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, dapat membentuk menggunakan kertas origami, dapat menuliskan huruf-huruf dari nama anak, dan yang terakhir dapat mengelompokkan dan menghitung gambar sesuai jenis kelamin. Nah, di sini ada contoh dari format penilaian hasil karya. Di sini saya menggunakan format kelompok A semester 1 sampai 2 tahun ajaran 2019 sampai 2020. Dituliskan juga hari dan tanggalnya, tanggal berapa, terus nama dari peserta didik, terus di bawahnya terdapat kolom dengan isian kolom. Yang pertama ada hasil karya. Hasil karya anak di sini yaitu berupa video atau foto dari hasil karya anak. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan guru terhadap anak. Di sini hasil pengamatan gurunya yaitu anak sedikit kesusahan saat melipat dan anak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, melalui hasil pengamatan ini kita bisa menganalisis KD indikatornya, yaitu di sini anak dapat menyebutkan identitas diri dengan lengkap. Dan yang terakhir yaitu capaian perkembangannya, nilainya. Apakah belum berkembang, mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Nah, di sini anak telah berkembang sangat baik. Untuk penilaian yang ketiga yaitu ada lembar observasi dengan aspek penilaian perkembangan bahasa. Dengan RPPH tema diriku, subtema kesukaanku, pokok bahasan makanan dan minuman. Untuk kegiatan intinya yaitu yang pertama bercerita tentang pengalaman anak, yang kedua yaitu membuat kreasi makanan dan minuman kesukaan, yang ketiga yaitu menempel alat dan bahan menjadi suatu karya makanan dan minuman, yang keempat memperagakan makanan dan minuman sesuai adab yang baik.
Untuk rencana penilaiannya, yang pertama ada sikap yang terdiri dari mensyukuri atas nikmat Tuhan, yaitu makanan dan minuman, dan menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terdiri dari anak dapat menyebutkan macam-macam makanan dan minuman kesukaan, anak dapat menyebutkan manfaat minuman dan makanan kesukaan, anak dapat menghafal doa sebelum dan sesudah makan atau minum, anak dapat mempraktekkan adab ketika makan dan minum, dan yang terakhir, anak dapat menempel alat dan bahan yang disajikan sebagai bahan karya anak. Nah, di sini lembar observasi itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar observasi anak. Di sini ada contoh format lembar observasi anak, yaitu di sana tertera ada nomor, nama peserta didik, misalkan yang pertama ada Arka, yang kedua ada Aska, yang ketiga ada Alpi, dan seterusnya. Terus aspek yang diamati, di sini ada 3 aspek yang diamati, yaitu yang pertama ada penugasan kosakata mengenai makanan kesukaan. Yang kedua yaitu ada menjawab pertanyaan mengenai minuman kesukaan. Dan yang terakhir ada menyebutkan makanan dari minuman kesukaan. Dan ada keterangan juga. Di sini untuk penugasan kosakata mengenai makanan kesukaan, apakah anak itu berkembang sangat baik, atau berkembang sesuai harapan, atau mulai berkembang, atau belum berkembang. Kalau misalkan anak berkembang sangat baik, sudah berkembang sangat baik, beri tanda checklist pada kolom BSP. Nah, di sini jangan lupa untuk menuliskan TK-nya, nama TK-nya, terus tema dan subtemanya, serta pokok bahasannya, terus kelas atau kelompok apa, dan petunjuk pengisian. Jangan lupa juga untuk mengisi keterangannya. Misalkan, dalam menyebutkan makanan dan minuman kesukaan, anak masih belum berkembang. Kenapa? Disebutkan di keterangan bahwa anak belum berani untuk berbicara di depan teman-temannya, seperti itu. Penilaian yang keempat yaitu ada penilaian portofolio. Di sini sama penilaian yang saya ambil, yaitu penilaian dalam aspek perkembangan bahasa. Dengan RPPH, tema diriku, subtema ciri-ciri tubuh, pokok bahasan tubuh pendek dan tinggi. Untuk kegiatan intinya yaitu di sini anak menyanyikan lagu tinggi pendek tubuh. Yang kedua, mengelompokkan gambar tubuh yang tinggi dan pendek. Yang ketiga, mewarnai pola gambar tubuh tinggi dan pendek. Dan yang keempat yaitu menghubungkan pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata. Untuk rencana penilaiannya, yang pertama sikap yang terdiri dari menghargai hasil karya orang lain dan menggunakan kata-kata sopan pada saat bertanya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terdiri dari anak dapat menyebutkan perbedaan tubuh pendek dan tinggi, dapat mewarnai pola gambar tubuh pendek dan tinggi, dapat menghubungkan pola-pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata. Dan yang terakhir, anak dapat menyanyikan bersama-sama lagu tubuh pendek dan tinggi. Nah, di sini ada contoh format penilaian portofolio. Di sini dituliskan kelompoknya kelompok apa, nama anaknya siapa, kelas berapa, dan kelompok usia berapa. Dan di sini juga ada foto dari anaknya. Selanjutnya ada identitas siswa yang terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, terus ada identitas orang tua juga, ada nama ayah, nama ibu, nomor HP ayah, nomor HP ibu, dan alamat orang tua. Selanjutnya di sini ada tabel
penilaian portofolio yang berisikan aktivitas atau hasil karya anak. Di sini aktivitas anak yaitu mengelompokkan gambar tubuh yang pendek dan tinggi. Selanjutnya aspek yang dinilai. Aspek apa yang dinilai? Di sini aspek yang dinilai yaitu aspek bahasa. Terus selanjutnya ada catatan guru. Di sini catatan gurunya yaitu menempel gambar dengan rapi. Anak mampu membedakan tubuh pendek dan tinggi. Terus anak dapat membentuk beberapa bentuk lingkaran dan garis. Selanjutnya yang terakhir yaitu anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, dari catatan guru tadi kita dapat menganalisa KD-nya. Di sini analisa KD-nya yaitu ada KD 3.7, 4.7 yaitu anak menyebutkan nama anggota ciri-ciri tubuh pendek dan tinggi. Dan KD 3.11, 4.11 menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Nah, untuk kemampuan yang dicapainya dalam KD menyebutkan nama anggota ciri-ciri tubuh pendek dan tinggi, di situ anak sudah berkembang sesuai harapan. Dan untuk capaian menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, di sini anak masih dalam tahap mulai berkembang. Nah, untuk penilaian yang terakhir yaitu penilaian checklist. Nah, untuk penilaian checklist ini aspek yang dinilai juga sama, yaitu perkembangan bahasa anak. Terus untuk RPPH-nya di sini saya menggunakan tema diriku, subtema kesukaanku, pokok bahasan mainan. Untuk kegiatan intinya yaitu yang pertama, anak menggunting kertas origami. Yang kedua, anak menempel guntingan kertas origami ke gambar mainan. Yang ketiga, mengkolase gambar mainan kesukaan. Yang keempat, anak membuat bentuk huruf dari garis titik-titik. Selanjutnya untuk rencana penilaiannya, yang pertama sikap, terdiri dari anak duduk tertib saat berdoa dan sabar dalam melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan, yang terdiri dari dapat mengenal bentuk huruf, dapat mengetahui mainan kesukaan, dapat menjawab pertanyaan sederhana, dapat mengunting dan menempel, dapat membuat bentuk huruf dari garis titik-titik, dan yang terakhir dapat mengkolase sebuah gambar. Untuk penilaian checklist itu terdiri dari dua, yaitu dapat dibuat per anak dalam satu periode tertentu dan dapat dibuat per periode dengan mencatat nama semua anak. Nah, di sini ada contoh format penilaian checklist per anak dalam satu periode tertentu. Nah, di sini kita tuliskan nama anaknya siapa. Terus di dalam kolom ada nomor, terus ada aspek perkembangan apa yang dinilai. Di sini aspek perkembangannya yang dinilai yaitu bahasa. Terus KD atau indikatornya itu melakukan 3-4 perintah secara berurutan dengan benar. Nah, untuk pencapaiannya di sini apakah anak belum berkembang atau mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Jika anak berkembang sesuai harapan, beri tanda checklist pada kolom berkembang sesuai harapan. Selanjutnya itu ada contoh format penilaian checklist per periode dengan mencatat nama semua anak. Di sini dituliskan kelompoknya kelompok apa, temanya tema apa. Yang tadi kan menurut RPPH tadi, temanya yaitu diriku, subtemanya kesukaanku, dan subtemanya yaitu mainan. Terus tuliskan juga hari dan tanggalnya. Nah, di sini di dalam kolom ada nomor, terus ada indikator penilaian yang terdiri dari aspek 6, terbiasa menyebutkan nama Tuhan sebagai penciptanya. Terus ada aspek 6 lagi, yaitu mengikuti berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan seterusnya. Ada Vismod, kognitif, bahasa, sosum, dan seni. Terus di bagian sini ada nama-nama anak di dalam kelas. Nah, di situ ada nama Asifa, misalkan dalam
indikator penilaian aspek bahasa dalam menceritakan gambar. Anak dapat menceritakan gambar yang ia buat sendiri itu Asifa sudah berkembang sesuai harapan. Jadi di kolom nomor 5 di bagian nama Asifa itu dituliskan BSH atau berkembang sesuai harapan.